I'm the princess. Assalamualaikum sahabat cocot. Di kesempatan kali ini, Kulo akan membawakan sebuah film yang mengisahkan perjuangan seorang putri untuk menyelamatkan keluarga dan kerajaannya dari para pemberontak. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora gancuk. Alkisah diawali dari seorang gadis cantik yang sedang ditahan di sebuah kamar. Gadis itu merupakan seorang putri dari kerajaan yang saat ini dijajah oleh seorang pangeran jahat. Ketika sang putri hendak melarikan diri dari kamar tersebut, tiba-tiba suara beberapa prajurit musuh datang. Ketika mereka hendak membawanya, sang putri mencoba untuk melawan. Sang putri mematahkan jempol tangannya sendiri agar bisa terbebas dari borgol. Diceritakan bahwa Tuan Putri hendak dibawa untuk dinikahkan dengan sang pangeran jahat. Namun, nampaknya sang Tuan Putri berhasil meloloskan diri. Sang Tuan Putri mencoba mengunci pintu dari luar untuk mengelabuhi musuh yang lain. Ketika sang putri mencoba untuk melihat kondisi kerajaannya, ia melihat keluarganya yang sedang ditawan oleh pangeran jahat bernama Julian. Diceritakan bahwa dulunya sang pangeran tersebut merupakan partner baik kerjasama dengan ayahnya. Namun kini sang pangeran berkhianat, dengan tujuan ingin merebut tahta dari sang raja. Tak hanya itu, sang pangeran juga sangat marah kepada sang putri karena sudah mengacaukan acara pernikahannya. Diceritakan bahwa sang raja yang tidak memiliki anak laki-laki untuk pewaris tahta, mencoba untuk menikahkan putrinya dengan sang pangeran tersebut. Namun ketika acara berlangsung dan hendak bertukar cincin, tiba-tiba sang putri membatalkannya. Sang putri merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saudara perempuannya bernama Violet. Sang putri yang mengetahui langkah kedatangan seseorang, mencoba untuk bersembunyi di dalam air. Dan nampaknya usaha tersebut berhasil. Namun ketika sang putri mencoba untuk turun ke bawah, tiba-tiba salah satu prajurit musuh menangkapnya. Awalnya sang putri menyadari bahwa prajurit tersebut sangat kuat. Namun tetap saja, sang putri terus berusaha untuk mencari kelemahannya. Well, that usually works. I've heard that before. Dan pada akhirnya sang putri berhasil melumpuhkannya. Ketika melihat topeng dari prajurit tersebut, sang putri teringat akan masa kecilnya bersama sang pelatih bernama Elin.
Selain pelatih, ia juga merupakan pelayan dari sang Tuan Putri. Di sisi lain, salah satu prajurit yang dilumpuhkan oleh Tuan Putri diketahui sang pangeran. Pangeran yang merasa khawatir jika sang putri kabur, memerintahkan pemimpin prajurit untuk mengecek Tuan Putri. Sang pemimpin prajurit pun memerintah bawahannya yang gendut untuk naik ke menara. Di sisi lain, sang putri bersembunyi di sebuah kamar untuk memulihkan tenaganya. Namun ketika itu juga, sang putri yang mendengar beberapa prajurit mendekat, sang putri bersiap-siap untuk menghajarnya. Dengan menggunakan seutas tali pinggang, sang putri mencoba melumpuhkan prajurit. Sang putri mencoba bertanya tentang posisi dari keluarganya. What has Julius done with my family? Fuck off! Namun karena prajurit yang memilih tutup mulut, membuat sang putri menghabisinya. Sang Tuan Putri bergegas untuk mencari keluarganya. Namun karena sang putri melihat beberapa pengawal yang mencoba naik, membuat sang putri melalui jalan pintas. Sang putri mencoba merayap di luar dinding lewat sebuah jendela. Namun ketika ia hendak masuk, ternyata prajurit gendut sedang beristirahat di belakang jendela. Sang putri mencoba menuju ke kamarnya untuk mengambil sebuah pedang kesayangan. Melihat beberapa prajurit yang sedang menjarah di kamarnya, sang putri dengan berhati-hati melaluinya. Diceritakan bahwa pedang tersebut merupakan pemberian dari ayah Elin. Yang mana, ayah Elin merupakan prajurit kesayangan dari sang raja. Ayah Elin memberikan pedang tersebut karena ia menganggap bahwa sang putri memiliki kekuatan yang sangat besar dalam dirinya. Ketika sang putri mulai bergerak, ia mendengar sebuah percakapan tentang pernikahannya. Ternyata mereka adalah sang pangeran dan perempuan tangan kanannya. Di sini diketahui bahwa alasan sang pangeran ingin menikahi sang putri ialah untuk mengambil alih kerajaan ayah dari sang putri. Sang putri mencoba untuk menyerang sang pangeran dari balik dinding. Namun ketika pedang dihunuskan, tiba-tiba beberapa prajurit datang memanggil sang pangeran. The king is... Di sisi lain, prajurit gendut terkecoh dengan taktik dari sang putri. Ia menganggap bahwa sang putri masih di dalam kamar. Yeah. Ketika sang putri mencoba untuk keluar, ia dikagetkan dengan prajurit yang ia sangka adalah patung. Beberapa tebasan dari sang putri nampak tak berguna. Hal tersebut karena baju besi dari prajurit. Namun sang putri tidak tinggal diam. Ia melempar sebuah minyak dan membakar baju tersebut. Dan akibat hal tersebut, sang pangeran mengetahuinya. Ia mencoba mengerahkan semua pasukannya untuk menyusuri menara tempat sang putri berada. Sang pemimpin prajurit meremehkan tangan kanan dari pangeran. No one has to pretend to listen to you. Dan akibatnya, kemarahan dari perempuan tersebut melumpuhkannya. Semua prajurit musuh bergerak ke menara untuk menangkap sang putri. Sang putri masih mencoba melawan dengan kekuatannya. Sang putri yang menyadari dirinya terkepung, mencoba untuk memperlambat gerakan mereka. Dengan bersabar, satu demi satu prajurit dilumpuhkan. Namun ketika serangan prajurit terus berdatangan, sang putri pun terkena tebasan di bagian perut.
Menyadari posisinya kini, sang putri mencoba untuk menjauh dari mereka dengan cara melompatkan diri keluar jendela dengan meraih kain yang menjalar. Dengan berusaha sekuat mungkin, sang putri menuju sebuah kamar untuk memulihkan tenaganya. Ia mendengar langkah kaki mendekatinya. Dan ternyata itu adalah Elin, pelayan sekaligus pelatih dari sang putri. Diceritakan bahwa Elin berhasil kabur ketika kerajaan diserbu oleh pangeran dan pasukannya. Elin mencoba untuk mengobati luka dari sang putri. Kini mereka bersama berencana untuk menyelamatkan raja dan anggota keluarga yang lain. Satu-satunya jalan menuju ketahanan tempat keluarganya disekap ialah sebuah selokan yang berada di belakang dapur. Namun lagi-lagi Tuan Putri dihadapkan dengan beberapa prajurit dari pangeran. Pertempuran pun tak terhindarkan. Who are you? I'm the princess. Sweet little princess. Ketika para prajurit sudah dilumpuhkan, tiba-tiba tangan kanan dari sang pangeran datang. Ia berkata seharusnya anak kecil mengikuti omongan dari orang dewasa. Sang putri yang merasa terpancing dengan omongan tersebut, mencoba untuk melawannya. Namun di sini sang putri tergantung oleh pecut dari perempuan tersebut. Elin yang mengetahuinya langsung berupaya menyelamatkan. Elin menyuruh Tuan Putri agar bergegas menyelamatkan keluarganya. Namun seperti biasa, sang putri harus berlawanan dahulu dengan beberapa penjaga di tempat tersebut. Dan tanpa basa-basi, sang putri langsung menghampiri mereka. Dengan dilihat oleh beberapa anggota keluarga, sang putri mencoba menunjukkan kemampuan bertarungnya. Ketika keluarga sudah dibebaskan dan hendak dibawa kabur, pada akhirnya mereka semua tertangkap. Di sini terlihat juga yang mana Elin juga tertangkap. Sang pangeran mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka jika Tuan Putri bertindak sejauh ini. Ketika sang pangeran hendak membahas pernikahan, sang putri pun mengatakan hal yang tak terduga. Sang putri berkata, jika dirinya sampai jadi menikah dengan sang pangeran, ia akan menghantui pangeran dengan kematian setiap waktu. Baik saat tidur ataupun yang lainnya. Sang pangeran yang menyadari hal tersebut, kini memilih Violet untuk dijadikan kekasihnya. Sang putri yang mengetahui hal tersebut pun mencoba melawan. Sang adik yang berhasil dibawa lari oleh Elin, sang putri pun terpental oleh salah satu prajurit keluar jendela. Namun sang putri masih sanggup untuk bangkit. Sang pangeran mengumpulkan seluruh penduduk untuk persiapan acara pernikahan. Di sisi lain, sang putri yang dihadang oleh pengawal, dibantu oleh adiknya. Sang putri berkata kepada Elin bahwa dirinya ingin menyerahkan diri. Namun Elin melarang. Elin berkata bahwa keputusan menolak pernikahan merupakan tindakan yang benar. Kini mereka bersiap-siap untuk menghentikan semuanya, dengan memakai baju zirah dan alat perang yang tersedia.
Pertempuran pun dimulai. Ketika sang putri dan Elin melawan beberapa prajurit, sang adik mencoba untuk membebaskan beberapa prajurit setia dari kerajaan. Namun sang pangeran menyadari hal tersebut. Ketika pernikahan akan dimulai, Elin pun berhasil masuk. Di sisi lain, sang putri harus berhadapan kembali dengan tangan kanan dari pangeran. That's okay. Namun ketika sang putri berhasil memenangkan duel, di sisi lain Elin dilumpuhkan oleh sang pangeran. Sang putri yang sangat marah akan hal tersebut, mencoba bangkit untuk melawan sang pangeran. Namun nampaknya kekuatan dari sang putri belum bisa mengimbangi. Ketika sang pangeran sedang mempermalukan sang putri di hadapan rakyatnya, ia mencoba untuk mencari momen. Your pretty princess. Dan ketika momen itu datang, sang putri berhasil membunuh sang pangeran dengan sangat cepat. Sang ayah yang kini mengetahui kekuatan dari putrinya, mengumumkan bahwa sang putri kini merupakan pemimpin baru. Ring the chapel bells until midnight. Sang putri pun sangat senang akan keinginannya menjadi ksatria terkabul. Di sisi lain, Elin yang berhasil selamat menambahkan kesenangan tersendiri untuk sang putri. Terbebasnya kerajaan dari para penjajah pun mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan. Dari kami, wassalam.